Nama saya Fajar Adi Prasetya, Program Studi Farmasi, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Kali ini saya akan memaparkan mengenai termodinamika. Apa itu termodinamika? Termodinamika merupakan salah satu cabang fisika yang membahas mengenai perubahan energi panas menjadi bentuk energi lain. Termodinamika berasal dari bahasa Yunani yaitu thermos yang artinya panas dan dinamik yang artinya perubahan. Sistem termodinamika diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok, antara lain sistem tertutup, sistem terbuka, dan sistem terisolasi. Sistem terbuka adalah sistem yang mengakibatkan terjadinya pertukaran energi, panas dan kerja, dan benda, materi, dengan lingkungannya. Sistem terbuka ini meliputi peralatan yang melibatkan adanya aliran massa ke dalam atau keluar sistem. Sistem terbuka juga disebut kontrol volume karena pada sistem terbuka volume sistem tetap. Contoh sistem terbuka termodinamika, sistem mesin motor bakar, turbin gas, turbin uap, pesawat jet. Sistem tertutup adalah sistem yang mengakibatkan terjadinya pertukaran energi, panas dan kerja, tetapi tidak terjadi pertukaran zat dengan lingkungan. Sistem tertutup terdiri atas suatu jumlah massa yang tertentu di mana massa ini tidak dapat melintasi lapis batas sistem. Contoh sistem tertutup termodinamika, greenhouse yang di dalamnya terjadi pertukaran kalor tetapi tidak terjadi pertukaran kerja dengan lingkungan. Suatu balon udara yang dipanaskan, di mana massa udara di dalam balon tetap, tetapi volumenya berubah, dan energi panas masuk ke dalam massa udara di dalam balon. Sistem yang mengakibatkan tidak terjadinya pertukaran panas, zat atau kerja dengan lingkungannya. Dalam kenyataan, sebuah sistem tidak dapat terisolasi sepenuhnya dari lingkungan, karena pasti ada terjadi sedikit pencampuran, meskipun hanya penerimaan sedikit penarikan gravitasi. Dalam analisis sistem terisolasi, energi yang masuk ke sistem sama dengan energi yang keluar dari sistem. Contohnya adalah tabung gas. Ada 2 pendapat mengenai pemanfaatan termodinamika. Versi pertama datang dari fisikawan dan kimiawan. Mereka lebih condong menggunakan termodinamika untuk meramalkan dan menghubungkan pelbagai sifat zat di bawah pengaruh kalor dan mengembangkan data termodinamis. Versi kedua berasal dari para insinyur, engineer. Mereka lebih condong menggunakan data termodinamis dan gagasan dasar ketetapan energi serta produksi entropi untuk menganalisis perilaku sistem yang kompleks. Secara umum termodinamika dapat dimanfaatkan untuk 1. Menjelaskan kerja beberapa sistem termodinamis. 2. Menjelaskan mengapa suatu sistem termodinamis tidak bekerja sesuai dengan yang diharapkan. 3. Menjelaskan mengapa suatu sistem termodinamis sama sekali tidak mungkin dapat bekerja. 4. Landasan teoritis para ahli perencana dalam mendesain suatu sistem termodinamis, misalnya, motor bakar, pompa termal, motor roket, pusat pembangkit tenaga listrik, turbin gas, mesin pendingin, kabel transmisi superkonduktor, laser daya tinggi, dan mesin pemanas surya. Contoh termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Setrika. Kabel daya ini terbuat dari kabel fleksibel dengan inti serabut, yang dibungkus dengan bahan isolasi kain sehingga lentur dan tidak mudah putus, serta aman dari bahaya sengatan listrik. Elemen panas merupakan suatu elemen yang membangkitkan panas, jika dialiri arus listrik. Elemen panas diletakkan di antara besi pemberat dan alat setrika. Alas setrika, bagian yang bersentuhan langsung dengan kain yang akan disetrika. Jika setrika dialiri aliran listrik, maka sumber listrik mengalir menuju tegangan saklar dimental. Jika sudah menuju saklar dimental seterusnya akan menuju elemen panas. Sehingga lama-kelamaan setrika yang dialiri listrik akan terasa panas bila dipegang. Elemen panas inilah yang dapat merapikan pakaian yang kita pakai sehari-hari. Penerapan termodinamika dalam bidang kefarmasian. Pembuatan emulsi dengan bantuan emulgator. Prinsipnya dengan bantuan emulgator untuk mencampurkan zat-zat yang tidak saling campur. Contohnya pada pembuatan emulsi dari campuran balsam Peru dengan oleum sasami. Kedua senyawa itu tidak saling campur. Dengan adanya emulgator, yaitu gom Arab, maka kedua senyawa tersebut tercampur dan sulit untuk dipisahkan lagi karena terjadi gerakan-gerakan yang bebas dalam sistem. Penggunaan energi panas dalam pengobatan. 1. Jika energi panas mengenai salah satu bagian tubuh, maka suhu pada bagian tubuh tersebut akan meningkat. 2. Kemudian melalui bagian tubuh tersebut, energi panas akan melakukan penetrasi ke dalam jaringan kulit dan menghilang ke jaringan tubuh yang lebih dalam berupa panas. 3. Panas tersebut kemudian diangkut ke jaringan lain dengan cara konveksi melalui cairan tubuh.